Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garetha Yoga. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai optika. Optika itu adalah cabang ilmu fisika yang menggambarkan perilaku atau sifat-sifat cahaya dan interaksi cahaya. Dengan kata lain, optika itu membahas tentang gejala-gejala optik. Nah, terdapat dua bagian dari bidang optik, yaitu optika geometri dan optika fisis. Optika geometri itu nanti ada pemantulan dan pembiasan. Kemudian kalau optik fisis itu nanti ada dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Optik geometri itu nanti menjabarkan tentang perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar melalui gambar-gambar geometri dari berkas sinar tersebut. Nah, optika geometri tadi kan sudah membahas mengenai dua gejala, mengenai pemantulan dan pembiasan. Sedangkan hukum yang melandasi tentang optika geometri itu ada hukum Snellius, yaitu ada tiga pernyataannya. Yang pertama, sinar datang, garis normal, sinar pantul, dan sinar bias terletak dalam satu bidang yang sama. Kemudian, besar sudut datang I atau I sama dengan sudut pantul atau R. Jadi nanti besarnya I sama dengan R. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah tetap. Kemudian pemantulan itu ada tiga berkas cahaya. Yang pertama adalah berkas cahaya sejajar, kemudian ada berkas cahaya berkumpul, dan berkas cahaya menyebar. Sedangkan untuk jenis pemantulannya itu ada dua. Yang pertama adalah jenis pemantulan sejajar dan juga jenis pemantulan baur. Nah, jenis pemantulan sejajar itu ketika berkas cahaya bertemu dengan permukaan yang datar sehingga nanti berkas cahayanya itu akan memantulkan akan mengalami cahaya pantulan yang sejajar dengan cahaya sebelumnya. Ini ada beberapa berkas cahaya yang mengalami pemantulan sejajar. Kemudian ada pemantulan baur. Nah, pemantulan baur itu terjadi ketika berkas cahaya bertemu dengan permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga nanti sinar pantulnya itu akan menyebar tidak berarah. Kemudian, pemantulan cahaya itu terjadi ketika besarnya sudut pantul atau theta I aksen sama dengan besarnya sinar datang atau theta I dengan garis normal yang tegak lurus pada bidang yang sama. Sehingga besarnya theta I atau sudut datang nanti akan sama dengan sudut pantul, atau dibalik ya, sudut pantul nanti besarnya akan sama dengan sudut datang. Kemudian pemantulan itu sendiri terjadi pada cermin ya. Nah, cerminnya ada dua, cermin datar dan cermin lengkung. Nanti pada cermin lengkung itu ada cermin cekung dan cermin cembung. Pemantulan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya rata atau halus. Nanti sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan sama besar. Ini kejadiannya sama seperti ketika kita bercermin. Nanti bayangan yang tampak pada cermin akan sama seperti kita bercermin, yaitu maya, tegak, dan sama besar. Kemudian untuk perbesaran bayangannya adalah tinggi bayangan per tinggi benda. Kemudian ada pemantulan pada cermin cekung. Nah, pada cermin cekung ini ada tiga sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Kemudian, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sinar utama, dengan sumbu utama maksud saya, dan juga ketika ada sinar datang menuju ke titik lengkung akan dipantulkan kembali menuju titik kelengkungan itu sendiri. Nah, cermin cekung ini itu termasuk ke dalam cermin bersifat cermin konvergen, yaitu sinar datang nanti akan dipantulkan pada satu titik atau dikumpulkan pada satu titik, sehingga nanti titik inilah yang akan membentuk sebuah bayangan. Karena itulah maka disebut sebagai konvergen atau mengumpulkan. Kemudian sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung itu sesuai letak bendanya ada beberapa ya. Yang pertama itu ketika bayangannya terletak pada ruang 1, maka nanti sifat bayangannya adalah maya, diperbesar, dan tegak. Kemudian jika bayangannya terletak pada ruang 2, nanti itu sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian ketika bayangannya terletak pada ruang 3, nanti sifatnya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Kemudian jika pada
titik fokus, bayangan terletak pada titik fokus, nanti itu bayangannya berada jauh tak terhingga. Sedangkan kalau kalau bendanya terletak pada titik kelengkungan, nanti itu sifat bendanya adalah nyata, terbalik, sama besar. Selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cembung. Nah, pada cermin cembung ini itu sinarnya ada 3, yaitu sinar datang menuju titik fokus nanti akan dibiaskan. Maksud saya ketika sinar datang menuju titik kelengkungan nanti akan dipantulkan menuju titik kelengkungan, menuju arah awal sinar datangnya itu. Kemudian ketika sinar datang menuju titik fokus nanti akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sedangkan ketika sinar datang sejajar sumbu utama, cermin akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian cermin cembung ini itu disebut dengan cermin divergen. Karena apa? Karena ketika ada sinar datang menemui cermin nanti akan dipantulkan atau menyebar sehingga disebut dengan cermin divergen. Kemudian bayangan yang terbentuk dari cermin cembung itu hanya satu sifatnya ya, yaitu maya, tegak, diperkecil. Kemudian ada pembiasan atau refraction. Nah, pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya ketika cahaya mengenai bidang di atas batas antara dua medium. Nah, landasan hukum atau teori mengenai pembiasan ini adalah hukum 1 Snellius dan hukum 2 Snellius. Hukum 1 Snellius itu berbunyi sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian hukum 2 Snellius berbunyi, jika sinar dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Kemudian jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat atau renggang, maka sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, di sini rumus mengenai hukum 2 Snellius yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana N1 ini indeks bias pada medium 1 dan theta 1 ini adalah sudut pada medium 1. Nah, ini gambar mengenai hukum 1 Snellius dan hukum 2 Snellius. Pada gambar 1 ini mengenai hukum 1 Snellius tadi, ketika ada sinar pantul dan ada sinar datang dan sinar pantul serta ada garis normal itu pada bidang yang sama. Kemudian hukum 2 Snellius itu ketika ada sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, nanti sinar biasnya itu akan mendekati garis normal. Sedangkan ketika sinar datang dari medium yang rapat menuju ke medium yang lebih renggang, nanti sinar biasnya itu akan menjauhi garis normal. Kemudian pembiasan itu terjadi pada lensa. Lensa sendiri adalah benda-benda yang dibatasi dua bidang lengkung. Lensa itu ada 2 jenis ya, lensa cembung atau konveks dan lensa cekung atau konkav. Nah, lensa cembung ini memiliki bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung itu sifatnya mengumpulkan sinar bias. Oleh karena itu lensa cembung juga disebut dengan lensa konvergen. Seperti pada gambar, nanti kan ini ada sinar datang, nanti akan ditemukan pada satu titik. Nah, ini yang disebut dengan konveks atau mengumpulkan cahaya. Kemudian ada lensa cekung atau konkav. Nah, lensa cekung itu memiliki bagian tengah yang lebih tipis daripada bagian tepinya. Sinar bias pada lensa cekung ini bersifat memancar atau menyebar. Oleh karena itu, lensa cekung disebut dengan lensa divergen. Di sini terlihat pada gambar jika ada sinar datang nanti akan disebar oleh lensa cekung. Kemudian ada optik fisis. Nah, optik fisis ini itu menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada optik geometri dengan penjabaran matematis. Nah, sifat cahaya yang dijelaskan pada optik fisis itu ada dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Kemudian ada dispersi. Nah, dispersi ini adalah peristiwa pembiasan cahaya polikromatik atau warna putih menjadi cahaya monokromatik atau komponen cahaya putih. Proses dispersi ini terjadi ketika cahaya polikromatik melewati medan pembias. Jika pada gambar ini adalah prisma. Cahaya masuk ke prisma akan melalui 2
pembiasan, 2 kali pembiasan, yaitu ketika dia masuk ke prisma dan saat dia keluar dari prisma. Pada gambar ini kan terlihat ada cahaya putih masuk ke prisma, kemudian ketika keluar dari prisma dia mengalami dispersi sehingga terbentuk warna pelangi seperti ini. Salah satu fenomena di peristiwa dispersi adalah pelangi. Pelangi terjadi ketika pembiasan cahaya matahari didispersi oleh tetesan air hujan, sehingga cahaya matahari mengalami dispersi dan berbentuk pelangi. Nah, pada gambar ini terlihat ketika pada gambar 1 ya, yang A ini, ketika ada sinar matahari itu bertemu dengan tetesan air. Kemudian dia akan mengalami dispersi, sehingga pada sinar cahaya tadi ada warna ungu ini akan mengalami dispersi sehingga terbentuk beberapa komponen warna lain. Kemudian yang gambar B ini adalah mekanisme dari cahaya, mulai dari sinar matahari terdispersi oleh air hujan, kemudian sampai tertangkap oleh mata kita. Kemudian ada interferensi. Interferensi itu adalah penjumlahan superposisi dari 2 gelombang atau lebih sehingga membentuk gelombang lain. Interferensi ini ada 2 jenis ya. Yang pertama interferensi konstruktif dan juga interferensi destruktif. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, kita mengingat lagi ya, interferensi konstruktif itu adalah gabungan antara gelombang cahaya yang memiliki beda fase yang sama, sehingga nanti akan menghasilkan gelombang baru dengan amplitudo yang lebih besar daripada gelombang penyusunnya. Seperti pada gambar ini, ada 2 gelombang, di mana dia ini memiliki beda fase yang sama, sehingga ketika bertemu nanti akan membentuk suatu gelombang lagi yang amplitudonya lebih besar. Sedangkan interferensi destruktif ini adalah penjumlahan dari panjang gelombang yang memiliki beda fase yang berbeda atau tidak sama, sehingga nanti ketika terbentuk sebuah gelombang, maka amplitudo gelombangnya itu lebih kecil daripada amplitudo gelombang penyusunnya. Ini pada gambar yang kedua ini interferensi destruktif terlihat jika ada 2 gelombang tapi beda fasenya berbeda sehingga akan menghasilkan gelombang baru dengan amplitudo yang lebih kecil. Kemudian ada difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan cahaya yang menimbulkan cahaya dapat terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat baru. Nah, difraksi sendiri itu ada 2 jenis, yaitu difraksi celah sempit dan juga difraksi kisi atau celah banyak. Yang dimaksud dengan difraksi celah sempit itu terjadi ketika seberkas cahaya melewati celah yang sangat sempit, sehingga akan menimbulkan pola pita gelap dan terang dan menyebar ke segala arah. Seperti pada gambar 1 ini ya, ada cahaya masuk melalui celah yang kecil sehingga nanti akan membentuk pola pita gelap dan terang. Kemudian ada difraksi kisi atau celah banyak, itu ketika seberkas ada cahaya melewati beberapa celah atau celahnya jumlahnya banyak sehingga nanti akan membentuk pita yang akan membentuk pola difraksi, yaitu pola gelap dan terang. Pada cahaya yang melewati difraksi kisi ini adalah cahaya monokromatis. Nah, yang terakhir ini ada polarisasi. Nah, polarisasi ini adalah peristiwa berkurangnya intensitas cahaya akibat berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Definisi lain dari polarisasi adalah proses untuk membuat cahaya tak terpolarisasi menjadi cahaya yang terpolarisasi. Seperti praktikum kita kemarin ya, mengenai polarisasi seperti itu teorinya. Kemudian, polarisasi ini terjadi karena beberapa peristiwa, yaitu adanya polarisasi oleh pemantulan, polarisasi oleh penyerapan, polarisasi oleh pembiasan, dan polarisasi oleh hamburan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada bahasa optika ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.